Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ainun Jariah dari Pendidikan Kimia Universitas 11 Maret, Surakarta dengan NIM K3322005. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu, tak kurang suatu apapun. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai materi laju reaksi, yaitu pada subbab teori tumbukan dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk memahami konsep teori tumbukan dan syarat terjadinya tumbukan. Yang kedua, mengamati dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, serta dapat menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari, contohnya dalam proses industri. Untuk memahami teori tumbukan, Ibu ingin bertanya kepada kalian, pernahkah kalian itu melihat dua benda yang bertabrakan? Misalnya ada kecelakaan. Nah, berikut ada gambar dua mobil yang sedang bertabrakan. Bisa kalian lihat, mobil ini setelah mengalami tabrakan mengalami perubahan bentuk. Nah, dalam reaksi kimia, ada yang namanya tumbukan. Tumbukan ini akan menghasilkan suatu produk baru. Jadi dalam suatu reaksi kimia, tumbukan terjadi apabila dua molekul atau lebih bersentuhan, bertabrakan pada suatu titik dan menghasilkan produk baru. Produk baru ini akan memiliki bentuk yang berbeda dari senyawa-senyawa yang sebelumnya, yang menyusunnya tadi. Pertanyaan kedua, apakah semua tumbukan yang terjadi dalam suatu reaksi itu akan menghasilkan produk baru? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dalam suatu tumbukan itu akan menghasilkan produk baru jika memenuhi syarat-syaratnya. Untuk memahaminya, bayangkan, kalian pasti ada beberapa dari kalian bisa bermain bola basket kan ya? Dalam permainan bola basket, target apa yang kalian capai? Tentu mencapai skor dengan memasukkan bola ke dalam ring basket. Dalam prosesnya ini, ada beberapa hal yang harus kalian lakukan kan? Yang pertama, kalian memiliki energi untuk melemparkan bola ke dalam ring. Yang kedua, kalian menentukan arah bola agar tepat masuk ke dalam ring. Dan yang ketiga, terakhir adalah agar mendapatkan skor, bola harus tepat masuk ke dalam ring. Karena jika kalian sudah melemparkan, yang terjadi ada dua kemungkinan, yaitu bola bisa masuk ataupun bola akan terpental kembali karena tidak tepat masuk ke dalam ring. Nah, dalam tumbukan suatu reaksi, tidak semuanya menghasilkan suatu produk. Tumbukan yang menghasilkan reaksi dan menghasilkan produk itu harus memenuhi syarat, yaitu yang pertama, adanya tentu tumbukan. Yang kedua, arah tumbukan. Apabila molekul reaktan itu bertumbukan dengan molekul reaktan lain dengan arah yang tepat dan terjadi reaksi, maka terbentuk suatu produk baru dengan jika terpenuhi energi aktivasi yang cukup. Jadi syarat agar tumbukan itu efektif atau menghasilkan produk adalah arah tumbukan itu tepat dan juga energi aktivasi yang cukup. Untuk memahami bagaimana terjadinya tumbukan yang efektif ataupun yang tidak efektif, kalian bisa melihat video YouTube berikut. Ini adalah reaksi yang terjadi antara NO3 ditambahkan dengan CO menjadi produk NO2 plus CO2. Ini adalah contoh dari tumbukan yang tidak efektif, maka tidak terbentuk produk baru. Kenapa? Karena ketika tumbukan ini terjadi, posisi yang bertumbukan adalah atom O dengan O. Coba kalian hubungkan dengan materi ikatan kimia yang telah kalian pelajari sebelumnya ya. Suatu ikatan itu bisa terjadi antara kutub positif dengan kutub negatif. Di sini tumbukan yang terjadi adalah kutub negatif dengan kutub negatif, atom O dengan O. Maka tidak bisa terjadi ikatan. Baru kemudian posisi di CO ini diubah. Yang bertumbukan adalah CO dengan O pada NO3, maka terjadinya ikatan. Hal ini karena di O di NO3 itu kutub negatif bertumbukan dengan C yang memiliki kutub positif, maka bisa terjadi ikatan. Ini disebut dengan tumbukan efektif. Maka terbentuk suatu produk baru, yaitu ada CO2. Untuk syarat kedua dari tumbukan efektif itu ada energi aktivasi. Apa itu? Energi aktivasi atau energi pengaktifan yang biasanya itu disimbolkan dengan EA adalah energi minimum yang harus dimiliki reaktan untuk dapat bereaksi. Di sampingnya ini ada diagram dari energi aktivasi. Suatu reaksi kimia itu ada 3 keadaan. Kita bahas yang isotom dulu. Keadaan pertama adalah keadaan awal atau prereaksi.
Kemudian keadaan yang kedua ada keadaan transisi atau kompleks teraktivasi. Yang terakhir ada keadaan akhir atau hasil reaksi. Pada posisi kompleks teraktivasi ini, ikatan baru itu sudah terbentuk, namun ikatan lama belum terputus. Keadaan ini berlangsung tidak stabil dan sesaat. Posisi dari kompleks teraktivasi ini selalu lebih tinggi dari pereaksi. Bisa kita lihat, EA ini, energi aktivasi, adalah selisih dari energi pereaksi dan juga kompleks teraktivasi. Sedangkan untuk posisi dari pereaksi ini pada reaksi eksotem selalu lebih tinggi dibandingkan reaksi akhir, hasil akhir. Selisih dari energi hasil awal dengan hasil akhir, kita mendapatkan nilai delta H. Apa itu delta H? Delta H adalah perubahan entalpi. Perubahan entalpi ini akan kita pelajari di materi termokimia. Delta H ini adalah rumusnya energi hasil akhir dikurang energi hasil awal, maka didapatkan delta H bernilai negatif. Sedangkan pada reaksi endotem, bisa kita lihat posisi dari keadaan awal ini lebih rendah dibandingkan dari hasil reaksi, maka didapatkan nilai delta H positif untuk reaksi endotem. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama ada konsentrasi. Dalam suatu reaksi, jika konsentrasinya semakin banyak, maka akan semakin banyak pula partikelnya. Jika semakin banyak partikelnya itu, maka kemungkinan terjadinya tumbukan antar partikel adalah semakin tinggi. Maka semakin tinggi pula laju reaksi. Bisa kalian lihat contohnya ada di gambar A dan B. Untuk gambar A ini konsentrasinya lebih rendah dibandingkan pada gambar B. Bisa kalian lihat terjadinya tumbukan ini cuma ada 2. Sedangkan di gambar yang B semakin banyak partikelnya, ini tumbukannya semakin banyak juga, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka bisa kita simpulkan bahwa semakin tinggi konsentrasi, maka semakin tinggi pula laju reaksinya. Selanjutnya ada luas permukaan. Ibaratkan semakin kecil ukuran suatu partikel, maka semakin banyak jumlah total luas permukaan benda tersebut. Jadi, semakin luas permukaan bidang sentuh zat padat, maka semakin banyak tempat kemungkinan terjadinya tumbukan antara partikel zat yang bereaksi, sehingga laju reaksinya itu semakin cepat. Jadi bisa kalian lihat ya di gambar yang sebelah kiri dan kanan ini. Nah, sebelah kiri ini luas permukaannya itu lebih kecil. Maksudnya luas bidang permukaannya itu lebih kecil dibandingkan yang gambar di sebelah kanan. Maka kemungkinan terjadinya tumbukan yang di gambar kiri ini lebih kecil dibandingkan gambar yang di posisi kanan. Bisa kalian lihat ya, jadi bidang sentuhnya itu lebih luas, lebih banyak di gambar di bagian kanan. Untuk yang faktor ketiga ada temperatur atau suhu. Dalam suatu reaksi, jika temperaturnya akan diperbesar, maka kecepatan gerak dari partikel ini akan semakin tinggi. Jika gerakannya semakin tinggi, maka tumbukan itu akan semakin lebih sering terjadi. Frekuensinya itu akan semakin lebih besar. Bayangkan saja dalam suatu ruangan yang terdiri dari banyak orang, jika ruangan itu ditutup, AC-nya dimatikan, maka kan otomatis suhunya itu akan tinggi. Maka orang-orang itu akan lebih banyak bergerak, ingin segera cepat keluar dari ruangan itu. Otomatis kemungkinan terjadinya tumbukan itu akan besar. Frekuensinya tumbukan akan semakin besar. Kesimpulannya adalah semakin tinggi temperatur, maka energi kinetik atau energi gerak partikel itu akan bertambah, sehingga frekuensi tumbukan akan sering terjadi. Maka laju reaksinya juga semakin cepat. Bisa kita lihat contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu adalah penyimpanan dalam lemari es. Contohnya sayur, ibu kalian pasti menyimpan sayur di dalam lemari es. Jika sayur itu tidak disimpan dalam lemari es, maka akan lebih cepat mengalami pembusukan. Sayur jika dimasukkan ke dalam lemari es, ini akan lebih lambat pembusukannya dibandingkan sayur yang ada di luar ruangan. Kenapa? Karena
di lemari es ini suhunya turun lebih rendah dibandingkan suhu ruang, maka gerakan partikel, energi kinetiknya akan melambat, sehingga kemungkinan tumbukan itu terjadi lebih jarang. Maka laju reaksinya lebih lambat dibandingkan sayur yang berada di suhu ruang tadi. Faktor yang keempat itu ada katalis. Nah, apa itu katalis? Katalis merupakan zat yang ditambahkan dalam jumlah sedikit ke dalam sistem reaksi untuk mempercepat jalannya reaksi tersebut. Sifat katalis sendiri ada beberapa, contohnya seperti katalis tidak bereaksi secara permanen dan tidak mempengaruhi hasil reaksi. Katalis di sini hanya berpengaruh pada laju reaksinya, kecepatan reaksinya. Katalis tidak memulai suatu reaksi, tetapi hanya mempengaruhi laju reaksinya. Katalis hanya bekerja efektif pada suhu optimumnya. Katalis hanya mempengaruhi laju reaksi secara spesifik. Selanjutnya, keaktifan katalis dapat diperbesar oleh zat lain yang disebut promotor. Sifat lain yaitu hasil suatu reaksi dapat bertindak sebagai katalis, yang dimana hasil zat ini disebut sebagai autokatalis. Katalis dalam senyawa organik disebut dengan enzim. Yang terakhir adalah terdapat katalis yang dapat memperlambat suatu reaksi, di mana katalis ini disebut dengan katalis negatif atau inhibitor. Dalam reaksi ini, perannya katalis itu membantu memberikan mekanisme reaksi yang lain yang memiliki energi aktivasi yang lebih rendah, sehingga reaksi lebih mudah dan lebih cepat berlangsung. Sebelumnya kita sudah tahu ya bahwa energi aktivasi adalah energi minimum yang harus dimiliki reaktan untuk terjadinya suatu reaksi. Nah, katalis di sini membantu menurunkan dari energi aktivasi. Misal kita lihat di diagram ini, untuk reaksi normal tanpa katalis bisa diketahui energi aktivasinya tinggi ya. Maka untuk reaktan ini untuk menjadi produk diharuskan mencapai energi yang setinggi ini, baru bisa menjadi suatu produk. Nah, dengan dibantu katalis, energi aktivasi di sini akan turun menjadi segini. Otomatis reaktan ini untuk mencapai produk itu diperlukan energi yang lebih sedikit, sehingga laju reaksinya menjadi lebih cepat. Kesimpulannya adalah suatu reaksi jika dibantu dengan katalis, maka reaksinya akan lebih mudah dan lebih cepat berlangsung. Sekarang kita sudah ada di penghujung pembelajaran, maka mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya, untuk terjadinya tumbukan yang efektif ada beberapa syarat, yaitu tumbukan memiliki orientasi atau arah tumbukan yang tepat dan juga memiliki energi yang cukup untuk mencapai energi aktivasi. Kemudian faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada konsentrasi, di mana semakin banyak partikel di dalam suatu ruang maka semakin cepat laju reaksinya. Yang kedua ada luas permukaan, maka semakin luas permukaan bidang sentuh zat padat maka semakin cepat pula laju reaksinya. Yang ketiga ada suhu, semakin tinggi suhu maka semakin cepat laju reaksinya. Yang terakhir ada katalis, di mana dia sebagai pembantu yang menurunkan energi aktivasi sehingga reaksi lebih cepat berjalan. Sekian, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.